Find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Lintas Kupang Sore dengan menghadirkan dialog interaktif untuk Anda. Sore ini bicara tentang penerapan Merdeka Belajar di Nusa Tenggara Timur. Ya, untuk narasumber Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lucy, ya. Dan juga nanti masih sementara dihubungi Ibu Mesra Pelondou. Beliau adalah pendamping guru penggerak. Nanti kita bincang-bincang mengenai penerapan Merdeka Belajar di Nusa Tenggara Timur. Kalau bicara tentang Merdeka Belajar, ini adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Merdeka Belajar bentuk kebebasan anak didik untuk berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah. Merdeka Belajar ini merupakan salah satu program inisiatif dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ingin menciptakan suasana baru dalam belajar dengan bahagia. Dengan topik kita sore ini, penerapan Merdeka Belajar di NTT, saya sudah terhubung dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Bapak Linus Lucy. Halo, selamat sore Pak Linus, Pak Lucy. Selamat sore Ibu. Dengan Erika Bapak, saya panggil. Ya, Bapak, saya panggil Bapak Lucy aja atau Bapak Linus nih? Bapak Lucy aja. Bapak Lucy aja ya. Sehat ya Pak ya, salam sehat ya Pak. Salam sehat. Ini kita bicara tentang penerapan Merdeka Belajar di NTT. Ya, oke. Bapak, untuk pertanyaan saya yang pertama ini Pak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Ibu Nona. Iya, Ibu. Pak. Ibu ya. Ibu Erika. Terima kasih Iya. Ibu Erika. Iya, Pak. Dari Radio Republik Indonesia Pro 1 Iya. Nusa Tenggara Timur. Senang sekali ketika diberi ruang untuk menyampaikan informasi aktual di seputar sektor pendidikan dalam program sekolah penggerak. Bagian dari Mereka Belajar episode ke-7 dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Mas Menteri Pak Nadiem Makarim sampai hari ketika melakukan penutupan pendaftaran 6 Maret 2020 pukul 00 oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang para guru dari PAUD, dari TK hingga sekolah menengah atas tercatat 923 peserta yang terdaftar di 5 kabupaten kota. Di antaranya 5 kabupaten kota yang ditetap oleh kementerian menjadi sekolah penggerak. Itu yang pertama Kota Kupang, yang kedua Kabupaten Terselatan Rotendao, lalu yang ketiga di Manggarai Raya, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur, lalu yang keempat Kabupaten Sumba Timur, dan terakhir Kabupaten Sumba Tengah. Dan saat sekarang mereka lagi belajar secara mandiri untuk mengikuti tahapan-tahapan seleksi lanjutan seperti apa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Kadis. Nah ini Pak, kalau tadi Bapak sudah informasikan ini mengenai
besarnya atau banyaknya peserta ditetapkannya daerah untuk penggerak program penggerak belajar ini ya Pak. Manggarai Timur, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan juga Kota Kupang. Nah Pak, apakah Bapak optimis ini Pak? Kira-kira berapa persen begitu optimisnya Bapak nih? Kita memiliki rasa optimisme yang tinggi karena yang mendaftar ini adalah guru-guru yang mengenal potensi dirinya, mengenal karakter akademik yang selama ini mereka lakukan keseharian, baik lewat sekolah, baik kelompok kerja profesi, kelompok kerja guru maupun musyawarah guru mata pelajaran, dan jam terbang mereka selama ini tidak diragukan. Tetapi saya yakin 923 orang ini nanti akan ada terseleksi lanjutan, dan kita berharap mudah-mudahan daya kelulusan mereka harus di atas 75% paling tidak, sehingga mereka bisa melakukan abstraksi pengetahuan dan keterampilan mereka di sekolah-sekolah yang menjadi tempat penempatan mereka di kemudian hari ketika laksanakan kelulusan nanti. Ini memang ditetapkannya 5 daerah ini tadi Pak, memang dari Kementerian Pendidikan Pak? Betul, ini dari Kementerian Pendidikan ketika ini adalah program secara nasional yang terjadi disebarluaskan ke seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Dan syukur, alhamdulillah, karena ketika Pak Menteri berkunjung ke NTT dalam lawatan Kabupaten Rotendao, ketika berbincang-bincang dengan Bapak Gub, dan disitulah terjadi komunikasi bahwa NTT juga akan dipilot proyekkan menjadi program sekolah penggerak, sehingga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kota 5 paling tidak ada warna baru, paradigma baru di dalam peningkatan mutu dan pengembang akademik maupun non akademik seperti apa. Dan itu sudah palu gendang sekolah penggerak itu sudah ditabuhkan lewat nota kesepahaman dan komitmen yang sangat luar biasa dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua Buntuli Leskodat, bersama Ibu Bupati Rotendao, Pak Wali Kota Pak Jeffrey, dengan ketiga bupati di Sumba dengan Manggarai Timur. Pak Kadis, apakah guru penggerak ini harus PNS kok Pak? Harus PNS kah Pak? Sasaran kita adalah guru-guru penggerak yang mana dia memiliki NPUTK dan juga memiliki nama-nama yang terdaftar di Dapodik. Dia tidak mengenal karena sasaran sekolah-sekolah penggerak, dia tidak mengenal apa sekolah swasta, sekolah negeri, maka otomatis semua guru diberi ruang yang seluas-luasnya dengan mengikuti kaidah-kaidah. Pak Kadis, sebenarnya kita masih ada narasumber satu lagi, Ibu Mesra Pelondou. Beliau adalah pendamping guru penggerak, tapi masih coba dihubungi dari tadi, handphonenya tidak aktif Pak. Jadi kita berdua aja ngomongnya ya Pak ya. Nanti kita buka line telepon ya Pak ya, kalau tidak terhubung dengan Ibu Mesra Pelondou ya Pak ya. Nanti kita buka line telepon untuk pendengar ya. Sekedar sharing lah nanti dengan pendengar kalau ada yang mau bergabung ya Pak ya. Negeri 20, swasta 32 dengan jumlah siswa ya 16.000 lebih tambah 4.000 lebih. Dan ini adalah sebuah tantangan tersendiri ketika teman-teman dari Kota Kupang yang melaksanakan keinginan untuk bergabung dalam program sekolah penggerak, kalau lulus dan berhasil semua dengan mengikuti berbagai tahap-tahap, itu jauh, itu adalah sebuah hal yang sangat bagus sekali. Karena di situ ada edukasi yang bagus, ada pendampingan yang mana menerapkan berbagai metodologi dan pendekatan baru dalam pembelajaran. Itu adalah sebuah hal yang sangat bagus yang perlu kita
apresiasi terhadap terobosan-terobosan ini. Ya Pak, seperti yang Bapak katakan tadi, luar biasa kalau lulus semuanya, ya Pak ya. Nah ini sejauh ini Pak, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini Pak memfasilitasi dan menggerakkan para pendamping atau pengajar praktek di NTT ini untuk melakukan sosialisasi Merdeka Belajar di NTT ini Pak. Sejauh mana begitu pihak Dinas Pendidikan kami Pak? Baik, ketika program ini diluncurkan di awal-awal 2020 dan juga 2021, para guru, para pejabat struktural di Dinas Pendidikan maupun kabupaten kota dan unit pelaksana direktorat kementerian terkait di daerah seperti lembaga penyambut pendidikan sudah menyadari dan dilaksanakan rapat koordinasi sehingga masing-masing kabupaten kota yang di pilot project jadi sasaran diberi ruang cukup untuk memprakondisikan agar para guru belajar secara mandiri. Di samping itu juga melalui berbagai kelompok-kelompok kategori dalam pematangan para guru sehingga ruang kelulusan dan itu jauh lebih terbuka. Dan di samping itu juga sosialisasi sudah dilakukan berulang-ulang oleh pemerintah kabupaten kota maupun lembaga penyambut pendidik dengan berbagai sarana dan ruang-ruang seperti pertemuan-pertemuan yang melibatkan kepala dinas kabupaten kota yang menjadi sasaran. Oke. Ya, Pak, ketika kita bicara tentang guru penggerak, ya, ini kita jadi lupa nih berbicara tentang pendamping calon guru penggerak. Padahal ya justru pendamping ini mereka-mereka yang paling tahu perihal aksi nyata dan setiap perkembangan dari calon guru penggerak yang mereka dampingi. Nah, Pak, bagaimana ini memotivasi para guru pendamping ini agar mereka itu terus berjuang menjadi pemimpin pembelajaran, ya, dan nantinya mereka bisa mendampingi benar-benar guru penggerak yang mereka dampingi, dikukuhkan sebagai guru penggerak asal NTT, seperti itu, Pak. Terima kasih. Konsep guru penggerak, yang pertama dia harus menggerakkan diri sendiri. Menggerakkan diri sendiri, oke. Dia harus menggerakkan diri sendiri dengan berbagai kecerdasan yang dimiliki, dengan kompetensi yang melekati dia sebagai seorang guru. Seperti di guru, sesuai dengan undang-undang guru dan dosen, di dalam pribadinya harus memiliki kompetensi yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadiannya seperti apa. Yang ketiga, harus memiliki kompetensi profesional. Yang berikut, harus memiliki kompetensi sosial. Dan akumulasi daripada kompetensi itu diabstraksikan dalam 3 hal, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mutlak dialami, dilakukan oleh para guru, dan terlebih selama ini berinteraksi secara pedagogik, sosial, personal terhadap peserta didik, terhadap teman sejawat, terhadap lembaga-lembaga sekolah, itu seperti apa. Nah ini pasti tahu dan mau secara sadar merefleksikan dan mengenal diri, sehingga ketiga melakukan pendaftaran diri, karena salah satu persyaratan itu ada riwayat hidup dan esai portofolio yang dikirim kepada panitia, itu adalah sebuah nilai tambah di dalam bobot penilaian. Nah, ini adalah hal yang sangat bagus. Ketiga, mereka memutuskan untuk bergabung sebagai guru penggerak. Dan dalam konsep guru penggerak, ketika dipercayakan itu mampu tidak menggerakkan sistem kontrol dan akuntabilitas pelayanan pendidikan dasar yang termuat di dalam beberapa standar pendidikan, terlebih standar isi, penyusunan desain kurikulum,
Lalu standar proses ini sangat teknis, bagaimana interaksi pembelajaran antara siswa dengan siswa, juga pembelajaran andragogi orang dewasa di dalam memfasilitasi siswa dalam pendekatan dengan metodologi dan teori-teori belajar tersendiri. Itu yang dapat kami gambarkan secara gamblang. Mereka. Pak Kadis, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Mesra Pelondo, Pak, pendamping guru penggerak. Saya coba menyapa. Boleh. Halo, selamat sore, Ibu Mesra Pelondo. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bapak Kadis. Selamat sore. Ibu Mesra Pelondo, pendamping guru penggerak. Nah, Ibu Mesra, apakah Ibu Mesra memang pendamping calon guru penggerak ini, Ibu Mesra? Oh, iya Bu, Ibu Erika ya? Iya, dengan Erika, Ibu. Iya, benar, saya pendamping guru penggerak. Puji Tuhan, saya menjadi bagian dari program Kemendikbud Merdeka Belajar, menjadi pengajar praktis atau pendamping calon guru penggerak. Pendamping calon guru penggerak, ya. Di wilayah mana Ibu bertugas, Bu? Saya bertugas di waktu itu ya, sejak surat keputusan dari Ditjen P4TK Kemendikbud tentang kabar kelulusan, itu saya ditempatkan di Kabupaten TTU, SK penempatannya di situ, dan di wilayah tersebut saya bertugas di 5 sekolah yang saya dampingi, yaitu SMA Negeri 1 Noi Muti Timur, SMA Negeri Insana Barat, SMA Swasta Katolik Warta Bakti, SMP Negeri 1 Atap Nian, dan SMP Negeri 2 Keva Manano. Ibu bisa menjelaskan sedikit Ibu tentang program guru penggerak ini, Ibu Mesra? Baik, terima kasih ya Bu Reka. Guru penggerak itu yang saya tahu itu merupakan episode kelima dari rangkaian kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Dan itu dijalankan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi program ini dijalankan dengan menekankan kompetensi kepemimpinan pembelajaran pada guru, yaitu semacam instruksional leadership. Jadi menyangkut komunitas praktis, pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, dan diharapkan guru penggerak ini bisa menjadi inspiring teacher dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan semacam profil pelajar Pancasila. Tapi bertanya ya, seperti apa profil pelajar Pancasila ya? Itu yang paling utama itu dia berakhlak mulia. Jadi dia bisa mengerti hal-hal yang berurusan dengan keadilan sosial, mempraktikannya, memiliki spiritualitas ya Bu ya. Kemudian mempunyai rasa cinta kepada agama, memperlihatkan rasa kepedulian, mengasihi sesama, dan masih banyak lagi. Selain dia berakhlak mulia, dia juga memiliki kreativitas. Dia menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk bisa berinovasi dalam kesehariannya sebagai siswa. Dia juga memiliki jiwa gotong royong, mengetahui cara gotong royong, mengetahui dan mempraktikkan berkolaborasi, bekerja sama dengan sesama murid, dan juga lingkungan sekitarnya untuk menjadikan dia sebagai pribadi yang sangat penting di era industri 4.0 nanti. Kemudian dia juga memiliki kebinekaan global dalam pengertian bahwa dia memiliki sebuah perasaan menghormati keberagaman, kebinekaan, toleransi terhadap perbedaan, dan juga dia menerima perbedaan tanpa rasa menghakimi orang lain. Dan kemudian dia juga mempunyai keragaman informasi, dan dia mampu mengakses dengan cepat, dia belajar dengan mandiri, dan dia juga harus menjadi semacam aspirasi pendidikan Indonesia di mata dunia. Dia juga bernalar kritis. Kalau menurut Mas Menteri, bernalar kritis itu merupakan asesmen kompetisi yang akan diuji oleh Kemendikbud dalam kebijakan Merdeka Belajar. Dia juga punya semacam kemandirian. Jadi penilaian terkait kemandirian seorang pelajar itu
harus seorang pelajar Pancasila indikatornya itu adalah motivasi. Jadi dia tuh belajar didorong oleh motivasi dan keinginannya, bukan karena didorong oleh orang lain. Keinginan jadi orang lain gitu ya. Semacam grow mindset. Jadi membuat dia memiliki pola pikir bahwa dia harus berusaha dan harus memulai dari dirinya sendiri untuk mandiri. Ya seperti itu tugas seorang guru penggerak. Sebenarnya berat ya, guru penggerak itu harus menjadi teladan dulu baru bisa menjadi contoh untuk orang lain ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar guru pintar. Iya, Ibu Mesra, saya ke Pak Kadis dulu. Halo Pak Kadis. Ya. Baik. Pak Kadis, ini sejauh mana ini Pak Kadis Dinas P&K NTT ini untuk para pendamping NTT yang juga ikut bekerja keras nih dalam episode guru penggerak Merdeka Belajar nih Pak Kadis. Bagaimana Bu? Sejauh mana Pak Kadis dukungan dari Dinas P&K NTT ya untuk para pendamping guru penggerak yang juga ikut bekerja keras dalam episode guru penggerak Merdeka Belajar nih? Baik, terima kasih banyak. Memang ketika pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan nota kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan Nasional lewat lembaga unit sini, lembaga penyambut pendidikan, pasti konsekuensinya ada tanggung jawab moral dan juga diikuti dengan berbagai budget atau anggaran, sehingga pemetaan guru-guru yang menjadi sasaran yang menjadi wewenang kabupaten kota seperti pemerintah kabupaten maupun wali kota, itu urusan TK, SD dan SMP, dan pemerintah provinsi dalam pemenahan urusan sekolah menengah SMA SMK yang menjadi sasaran sekolah penggerak maupun guru penggerak yang akan menggunakan berbagai sumber dana yang tersedia di persekolahan maupun di berbagai organisasi. Dan kita juga menegaskan lewat korespondensi pada sekolah-sekolah agar para sekolah memprakondisi guru-gurunya sehingga benar-benar ketika mereka mengikuti seleksi lanjutan itu bisa menuai hasil yang maksimal. Contoh yang kemarin dalam konsep program sekolah penggerak, karena di dalamnya ada unsur guru dan kepala sekolah, maka kita mendorong lembaga penyambut pendidikan melakukan webinar dengan para peserta terdaftar semua tentang bagaimana kiat-kiat lolos dengan tes-tes penalaran dengan sajian-sajian oleh narasumber. Tetapi jauh lebih bagus itu ketika mereka merasakan asas manfaatnya luar biasa, maka belajar secara mandiri dan berguru kepada guru-guru sahabat-sahabat yang telah lulus tahun-tahun sebelumnya dan sekarang lagi berbakti di sekolah-sekolah sasaran, itu jauh lebih efektif dan efisien karena mengalami informasi tahap pertama langsung para pelakunya. Dan ini adalah modal yang harus kita dorong kepada para guru dan teman-teman yang berniat dan sudah mendaftarkan diri. Iya Pak, untuk sosialisasi Dinas Pendidikan ini terkait dengan episode guru penggerak ini sudah sejauh mana Pak jalannya Pak? Kita lewat berbagai forum, berbagai pertemuan maupun Bikon kita sudah menginformasikan secara terang benderang dan respon para guru sangat bervariasi, kecuali dipaksakan. Kecuali dipaksakan gitu. Kecuali dipaksakan karena budaya orang NTT, guru-guru NTT ini kan budaya tidak mau menonjolkan diri. Hingga kemarin saya menegaskan buat pemaksaan kepada kepala sekolah yang potensial biar menata guru-guru potensial mengikuti ini. Dan ternyata hari H tanggal 6 itu hampir mendaftar. Jadi banyak yang mendaftar gitu. Itu 923 orang. Ini adalah luar biasa, yang terbesar dalam catatan Pak Kepala LPMP. Ini adalah tertinggi untuk ukuran Indonesia Timur. Dan pada umumnya ini ada hal yang luar biasa. Ini sangat positif sekali. Iya. Pak Kadis dan Ibu Mesram, kita masih terus berbincang-bincang ya Pak ya. Nanti kita masih cukup panjang waktunya, tapi kita break dulu Pak. Saya hadirkan dulu satu lagu Pak, biar suasananya agak enakan gitu ya Pak ya di sore hari ini. Jadi nggak terlalu tegang-tegang banget ini kalau ngomongin soal dunia pendidikan ya Pak ya.
Yes. Oke, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Inspirasi. Untuk apa kita tetap bersama jika kan tetap terpisah? Kisah kita terlukis begitu indah, menjanjikan akhir yang bahagia untuk kita berdua. Namun tak mungkin kan bersatu. Rasa cinta yang kuharapkan tak menyatukan keyakinan berbeda. Mungkin rasa yang tumbuh di dalam hati yang mencari cinta, menemukan arti bahagia. Denganmu kutemukan perasaan yang tak pernah ku rasakan sebelumnya. Ini menyiksaku. Di antara lautan manusia terlahir di dunia, takdir pertemukan kita berdua. Untuk apa? Untuk apa? Ku terima jalan yang tertulis untuk kita berdua. Meski hati tak inginkan perpisahan, walau perih akan ku jalani. Ku berharap perbedaan yang tercipta tak menjadi suatu alasan bila benar-benar cinta. Namun kita tak mungkin akan bersatu. Rasa cinta yang telah ada dulu tak menyatukan kita. Di antara lautan manusia terlahir di dunia, takdir pertemukan kita berdua. Untuk apa? Untuk apa? Ku terima jalan yang tertulis untuk kita berdua. Meski hati tak inginkan perpisahan, walau perih akan ku jalani. Walau perih akan ku jalani. Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan kita masih di dialog interaktif bicara tentang penerapan Merdeka Belajar di NTT dengan narasumber Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusim, dan Ibu Pendrosa Pelondo, beliau adalah pendamping guru penggerak. Tadi sudah banyak yang kita bicarakan mengenai penerapan Merdeka Belajar di NTT ini. Pak Kadis, halo Pak Kadis, masih bersama dengan saya ya? Oke, Pak Kadis, ini Merdeka Belajar episode ke-7 adalah sekolah penggerak. Nah, seberapa besar nih Pak Kadis animo kepala sekolah di NTT untuk mengikuti seleksi sekolah penggerak ini, Pak Kadis? Pertama, terlebih di ketiga
informasi ini disampaikan secara terang-benderang lewat berbagai publikasi, ternyata guru-guru kepala sekolah di Kota Kupang respon untuk mengikutinya itu sangat minimalis. Sangat minimalis. Tetapi ketika kita melalui berbagai pendekatan lewat surat kedinasan maupun berbagai informasi media sosial dan penegasan dan rapat terbatas, ternyata sebagian besar juga mendaftarkan diri. Nah, ini adalah sebuah hal yang positif, karena ketika para gurunya, misalnya gurunya lolos seleksi dan menjadi guru penggerak, sementara kepala sekolahnya tidak berada di dalam link itu, ada beban-beban psikologis yang dipikul oleh teman-teman guru yang lolos. Nah, ini adalah sebuah hal yang tidak bagus. Maka gurunya kita dorong, kepala sekolah yang kita dorong, maka semua terlibat di dalam mekanisme dan sistem penggerakan sekolah secara utuh. Itu jauh lebih bagus. Luar biasa. Dan ketika kita cross check data kemarin, itu relatif bagus. 1923 yang saya sudah ini di dalamnya ada unsur kepala sekolahnya, unsur gurunya dari berbagai jenjang pendidikan yang tersebar di 5 kabupaten, di dalamnya ada Kota Kupang. Jadi Pak, sudah berapa banyak Pak kepala sekolah di NTT yang mendaftar nih sebagai sekolah penggerak Pak? Kita belum datanya terperinci, memang ada, cuma secara kasat mata dan informasi itu terhimpun di dalam 923 itu. 923 peserta ini ya Pak ya? Ya, di dalamnya ada kepala sekolah, ada sekolah penggerak, dan gini, konsep sekolah-sekolah peserta penggerak di mana saja seperti di Kota Kupang, itu sekolah-sekolah semua dijadikan, mulai dari TK sampai sekolah menengah atas. Begitu juga di Sumbar, sekolah-sekolah itu menjadi sasaran digerakkan oleh guru-guru kepala sekolah yang dinyatakan lulus setelah melalui berbagai tahapan tes atau sejenisnya. Nah, itu kita berharap ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, dan muatan-muatan apa itu seperti yang disampaikan oleh pelaku langsung Ibu Mesra yang selama ini mendampingi guru-guru penggerak Kabupaten Timur Tengah Utara. Iya, di TTU. Iya, Ibu Mesra, kalau tadi penjelasan Ibu tentang program guru penggerak nih. Nah, dari penjelasan tadi Ibu tadi, guru penggerak itu adalah episode kelima dari Merdeka Belajar ya. Yang artinya ada rangkaian Merdeka Belajar lainnya. Nah, Ibu bisa sebutkan apa-apa saja itu, Ibu? Oh ya, baik. Terima kasih. Memang rangkaian kebijakan Merdeka Belajar sampai tahun 2021 ini Kemendikbud telah meluncurkan 7 episode, Bu. 7 episode. Jadi 6 episodenya sudah mulai dilaksanakan tahun 2020, sedangkan episode ke-7 tuh baru saja diluncurkan 1 Februari 2021 yang sekolah penggerak itu. Kalau episode pertama itu meliputi persiapan banyak hal, yaitu ujian sekolah berstandar nasional diganti dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Hal ini berimplikasi supaya guru dan satuan pendidikannya itu merdeka dalam menilai belajar peserta didik. Ada juga ujian nasional 2021 ditiadakan dan diganti dengan asesmen kompetensi minimal atau asesmen kompetensi minimum. Nah, itu bagian dari episode pertama. Juga ada episode pertama juga mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodir dan menjawab berbagai kesulitan dan ketimpangan akses serta kualitas pendidikan di berbagai daerah. Dan ada juga bagian lain dari episode pertama itu penyederhanaan ya, penyederhanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP-nya tidak panjang-panjang lagi, tapi dia singkat, fleksibel dan bisa digunakan dengan baik sehingga guru memiliki banyak waktu untuk mengelola pembelajaran dibandingkan membuat RPP. Jadi lebih merdeka gurunya. Dan kemudian ada episode kedua, itu episode pertama ya Bu ya, semacam persiapan-persiapan ringan. Dan episode kedua itu Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu semacam gerakan kolaborasi perguruan tinggi dengan pihak-pihak lain di luar kampus atau universitas, sehingga diharapkan
bermunculan program studi baru yang kreatif sesuai kebutuhan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, itu sudah dicanangkan juga di episode kedua oleh Mas Menteri. Dan di episode ketiga ada semacam aturan pemerintah perihal mekanisme penggunaan dana BOS. Jadi dana BOS itu sebelumnya kurang fleksibel, itu dia menjadi lebih merdeka untuk pendanaan fundamental transformasi pendidikan, termasuk dana BOS itu juga bisa bisa dipakai membayar guru honor dan banyak lagi. Nah, itu episode ketiga. Sementara episode keempat itu ada dikenal dengan organisasi penggerak atau gerakan pendidikan yang mana berkolaborasi dengan berbagai organisasi komunitas sehingga dunia pendidikan itu akan menjadi lebih hidup, lebih dinamis sebagai sebuah gerakan kolaboratif yang jauh lebih bergotong royong dan berdampak besar bagi masyarakat. Dan yang kelima ini ya itu yang kita kenal dengan episode guru penggerak, di mana guru sebagai ujung tombak merdeka belajar dan harus disiapkan dan dibenahi dulu gurunya baru yang lain. Jadi guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang menginspirasi murid dalam kepemimpinan dirinya atau kemandirian dirinya sampai menghasilkan pelajar Pancasila itu. Sementara yang episode ke-6 itu semacam adanya transformasi dana pemerintah untuk program pendidikan perguruan tinggi menuju kampus merdeka yang sudah ada sebelumnya. Sementara episode ke-7 ini sekolah penggerak ya yang diluncurkan di awal Februari 2021. Kalau kita mau lihat ini baru ya, tetapi sampai sudah menjadi animo masyarakat, kepala sekolahnya menjawab dengan animo yang besar ya, seperti keterangan Bapak Kadis tadi ya luar biasa ya, karena dia baru saja diluncurkan. Dan yang menarik dari semua episode ini, ketika saya menjadi pendamping guru penggerak itu saya merasakan sekali bagaimana kita dites itu benar-benar kita dites dari 41.000 Bu. Kita dites 41.000 yang mendaftar dan mengikuti tes. Yang lolos itu seluruh Indonesia itu pendamping guru penggerak ya, yang akan mendampingi calon guru penggerak ini. Yang lolos seluruh Indonesia itu sekitar 600-an lebih, dan yang lolos di NTT itu 36 orang. Dan puji Tuhan saya bagian di dalamnya, dan teman-teman yang lain di NTT itu adalah bagian dari guru pendamping atau pendamping terhadap calon guru penggerak. Itu puji Tuhan sekali, karena tesnya lumayan susah Bu, menjadi pendamping guru penggerak, dan guru penggerak itu lumayan susah ya. Memang kami harus melewati, kan tadi Bapak mengatakan sosialisasi ya, jadi saya sedikit gambarkan sedikit. Waktu kami tes itu Bu, kami melewati serangkaian seleksi yang cukup ketat berkaitan dengan best practice sebagai guru, rangkaian tes skolastik, serta penulisan esai terkait critical thinking best practice kita. Jadi semacam orang Kupang bilang susah-susah gampang, karena yang kita buat dalam critical thinking itu berkaitan dengan best practice kita. Dan saya ingat saya menulis sekitar 8 esai Bu dalam tes itu, 8 atau 9 ya, seperti itu. Serta kita juga diuji bagaimana menjadi guru yang inspiratif, kreatif, serta kami juga mendapatkan tes wawancara. Cukup sulit memang, namun dari ribuan guru ya, 41.000 lebih guru mengikuti, dan saya dan teman-teman semua dari NTT menjadi bagian dari lulusan itu. Saya yakin bahwa ini bukan karena kami hebat, tapi Tuhan sementara memberikan amanah yang luar biasa untuk kami menjadi bagian dari Merdeka Belajar. Begitu Bu. Ya, luar biasa perjuangannya dengan begitu banyak tahapan-tahapan yang diikutin Ibu Mesra ya. Ke Pak Kadis, kalau tadi Bapak bilang untuk kepala sekolah dan yang lainnya untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak itu. Nah, apakah ada sekolah-sekolah tertentu Pak yang mengajukan secara khusus NIM oleh dinas nih Pak? Baik, terima kasih para pendengar di mana saja berada. Memang Dinas Pendidikan Kebudayaan ketika melihat animo yang belum begitu deras
sementara deadline waktu tanggal 6 kita berkoordinasi secara internal sehingga para kepala sekolah yang sasaran ada di kabupaten bisa memanfaatkan peluang ini, dan kita mempertegas sekolah A, B, C ini harus wajib ikut. Wajib ikut maksudnya apa? Daftarkan diri dan ikut seleksi. Kalau berhasil itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena di dalam pendaftaran itu mendaftarkan diri secara online dan sistemnya ada, maka ikutannya ada guru-guru yang potensial pasti dengan senang hati sama-sama terlibat di dalam ini. Bahayanya ketika para gurunya itu lolos, dan tentu ada konsekuensi sering izin dengan perluasan. Ini juga menjadi beban psikologi tersendiri kalau kepala sekolahnya tidak ikut di dalam irama seperti ini. Sehingga hemat saya bilang ayo kita dorong kepala sekolahnya dan rekam jejak dia ada memiliki potensi dan semangat untuk menggerakkan ini, dan rekam jejaknya akademik dan pelibatan kegiatan ke profesionalnya dan kepakaran selama ini memang sudah dialami dan sudah berlangsung selama ini lewat berbagai pertemuan ilmiah dan pendampingan. Nah, ini adalah modal yang sangat bagus. Program ini betul-betul dimanfaatkan di dalam pergerakan pengembangan sekolah-sekolah sejenis dalam berbagai aspeknya. Itu wajib. Kita dorong. Satu lagi Pak Kadis, berkaitan dengan restorasi pendidikan NTT yang Bapak Kadis gaungkan nih, restorasi pendidikan NTT nih Pak. Bagaimana dengan program restorasi itu disinergikan dengan episode-episode Merdeka Belajar di NTT nih Pak? Baik, terima kasih. Tadi pagi jam 9 saya memberi sambutan bersama Bapak Rektor Undana. Ketiga, Undana melakukan pengukuhan dan sumpah 121 guru yang lolos PPG, pendidik profesi guru. Di situ kita menegaskan lagi soal restorasi kebangkitan pendidikan, yaitu restorasi, yaitu menata kembali aspek-aspek kependidikan, sehingga ketika program sekolah penggerak ini digelontorkan, saya kira ini senafas dengan restorasi. Dalam bahasa kementerian adalah Merdeka Belajar, dalam bahasa pendidikan dan keputusan kebijakan NTT adalah restorasi. Namanya berbeda-beda, tetapi goal yang mau dicapai relatif sama. Kita mau menata kembali 8 aspek standar pendidikan, terlebih di aspek keguruan dan manajemen tata kelola, yang akhirnya bermuara ukuran adalah seberapa banyak, seberapa kompeten lulusan yang melekat pada siswa dengan menggunakan berbagai potensi dan talenta yang dimiliki lewat sentuhan para pembelajarnya. Ini yang kita dorong secara terus-menerus, yang didukung dengan langkah-langkah penganggaran baik yang dianggarkan di sekolah maupun yang dibajakan oleh pemerintah provinsi. Terima kasih Pak Kadis. Ibu Mesra, apa sih sebenarnya tujuan dari program Merdeka Belajar ini, Ibu Mesra? Kalau Ibu Mesra lihat nih, apa sih sebenarnya tujuannya gitu? Seperti yang saya jelaskan di awal, sebenarnya tujuannya tidak jauh-jauh menyiapkan para pemimpin pendidikan ya, karena tadi kita dasarnya tuh instructional leadership. Jadi kita disiapkan menjadi pemimpin pendidikan masa depan atau guru-guru penggerak ini, sehingga mereka mampu mendorong tumbuh kembang murid yang secara holistik, aktif, produktif. Kemudian mereka juga bisa menjadi guru yang mempunyai pengaruh terhadap rekan guru yang lainnya untuk menciptakan ekosistem belajar yang baik, yang baik dalam pengertian berpihak pada murid, sehingga bisa menghasilkan profil pelajar Pancasila tadi, Bu. Seperti itu. Jadi bukan hanya guru hebat, tapi dia juga secara emosional, secara sosial dan secara attitude atau karakter, dia juga harus menjadi teladan atau menjadi pemimpin atau menjadi hal yang patut dilihat dulu sebelum dia membelajarkan itu pada siswa-siswanya, sehingga wujud profil Pancasila itu tidak sekadar kata-kata.
Nah, Ibu sebagai pendamping guru penggerak nih, apakah Ibu juga bertugas mensosialisasikan tentang sekolah penggerak ini, Ibu Mes? Ya memang semacam tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral untuk saya mempunyai tanggung jawab seperti itu untuk mensosialisasikan sekolah penggerak, karena Merdeka Belajar salah satu rangkaiannya itu sekolah penggerak, dan episode itu saya sudah jelaskan di awal seperti apa proses seleksi guru penggerak. Kita bisa lihat banyak video dan semacam buku saku atau panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud berkaitan dengan seleksi sekolah penggerak, lengkap dengan jadwal seleksinya, mulai dari pendaftaran hingga proses seleksi. Semua itu bisa kita akses di laman Kemendikbud Info setiap saat, atau langsung di laman Merdeka Belajar Sekolah Penggerak. Namun satu yang pasti itu adalah saya pasti akan membagi hal-hal itu baik lewat WA Group, medsos, secara pribadi. Maaf, saya juga secara pribadi pernah membagi itu di Bapak Kadis, walaupun saya tahu Bapak Kadis tahu. Jadi pasti satu yang pasti adalah yang mendaftar mengikuti seleksi sekolah penggerak adalah kepala sekolah. Jadi seperti apapun kita mensosialisasikan program itu, tapi kalau tidak ada niat dari kepala sekolah mendaftar, maka tidak akan muncul serangkaian seleksi atau tes yang harus dijalani oleh kepala sekolah. Karena kalau kepala sekolah mendaftar dengan sendirinya otomatis kepala sekolah akan menjalani seleksi itu. Sekalipun di sebuah sekolah terdapat calon guru penggerak atau pendamping guru penggerak, misalkan nih di SMA 1 ini kan ada 2 pendamping guru penggerak. Dari sedikit yang lolos untuk pendamping guru penggerak, itu SMA 1 tuh punya SMA 1 2 gitu. Walaupun kita punya 2 pendamping, karena guru penggeraknya belum ya, kuota tahun ini di kota baru ada seleksi untuk calon guru penggerak, sehingga kita belum, Kota Kupang belum ada guru penggerak ya. Tapi waktu seleksi untuk pendamping dan 2 itu lolos dari SMA 1, itu bukan jaminan, Bu. Itu bukan jaminan bahwa nanti SMA 1 dengan sendirinya menjadi sekolah penggerak. Itu contoh. Jadi SMA 1 dengan keterkenalan sebagai sekolah favorit pun itu juga bukan jaminan. Jadi begitu pula ya, kita tidak serta-merta sebuah sekolah favorit atau sebuah sekolah terbaik di sebuah kota atau kabupaten atau sebuah sekolah dengan banyaknya guru pendamping atau guru penggerak tidak serta-merta dikategorikan sebagai sekolah penggerak. Namun ada sejumlah syarat yang akan diketahui atau dijalani saat kepala sekolah mendaftarkan dirinya mengikuti seleksi sekolah penggerak. Nah, dengan mendaftar, kepala sekolah akan mengetahui syarat-syaratnya, dan kalau beliau bersedia mengikuti seleksi, maka dengan sendirinya kalau lolos atau diterima memenuhi syarat dan sebagainya, dia pasti sekolah pasti akan disebut atau dicanangkan sebagai sekolah penggerak dan akan menjalankan program-program penggerak dari kementerian. Seperti itu, Bu. Jadi intinya harus ada respon dari kepala sekolah. Pak Kadis, pertanyaan yang terakhir ini, Pak. Jadi Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2021 nanti, Pak, apakah ada penghargaan khusus guru inspirasi dari pemerintah kepada pendamping dan juga calon guru penggerak asal NTT, Pak Kadis? Terima kasih, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Iya. Ini pertanyaan ditunggu-tunggu. Semua ramuan, semua skenario sekolah penggerak, guru penggerak, Merdeka Belajar, kita Dinas Pedangga Provinsi Nusa Tenggara Timur telah bekerja sama dengan guru-guru penggerak. Salah satunya narasumber Ibu Mesra Pelendou, dan juga kita telah melaksanakan webinar dan program, salah satunya peluncuran 1000 buku karya guru di dalam bentuk bahan buku bahan ajar maupun buku pengayaan sejenis,
Sehingga di situ 2 Mei kita akan memberi sebuah penghargaan kepada guru-guru yang menghasilkan karya-karya intelektualnya. Di samping itu juga kita mendorong puncaknya juga di Hari HUT NTT 20 Desember 2021. Di situ juga ada penganugerahan terhadap guru-guru yang berprestasi, yang berdedikasi dalam kekaryaan di sektor-sektor pendidikan. Dan ini adalah momentum kebangkitan untuk memuliakan harkat dan martabat guru, apalagi di tengah pandemi COVID. Mereka tidak kehilangan rasa, tidak kehilangan harapan, tetapi penuh kreativitas di dalam pengembangan pedagogik dengan pengetahuan dan talenta yang mereka miliki. Dan di samping itu juga masing-masing sekolah kita mendorong untuk menciptakan Mars restorasi kebangkitan pendidikan yang saat sekarang sudah masuk di meja panitia kurang lebih 6, 7, 10 sekolah dan akan dilombakan menjadi Mars Pendidikan NTT. Oke, luar biasa. Ya, Pak Kadis, sebagai ini kita udah banyak tadi bicara tadi tentang penerapan Merdeka Belajar di NTT. Karena waktu Pak Kadis kita nggak bisa melanjutkan lagi. Ini sebagai closing statementnya Pak Kadis untuk sore ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Statement saya, jadikan Merdeka Belajar sekolah penggerak untuk menatap pendidikan Nusa Tenggara Timur agar dia lebih bermartabat setara dengan provinsi-provinsi lain. Tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada guru yang bodoh, yang ada adalah kemauan untuk berubah. Maka saatnya kita berubah untuk pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih. Iya, Ibu Mesra, sebagai closing statementnya Ibu Mesra, silakan. Saya kalau bicara Merdeka Belajar, Merdeka Belajar, guru penggerak, Merdeka Belajar. Itu artinya sehebat apapun episode Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh negara, kunci utamanya adalah guru. Karena guru adalah ujung tombak transformasi pendidikan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Ibu Mesra, terima kasih atas waktunya. Semoga semakin maju dunia pendidikan di NTT, Pak Kadis. Sama-sama. Iya, selamat sore. Dan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk menyampaikan gagasan-gagasan. Terima kasih untuk udara, tetap di udara. Terima kasih untuk narasumber berdua. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, Bu Mesra dengan Ibu Erika. Iya, terima kasih Pak. Ya, pendengar, tadi sudah banyak kita bicarakan mengenai penerapan Merdeka Belajar di NTT. Semoga bermanfaat buat kita semuanya, semakin maju dunia pendidikan di NTT. Dan saya sudahi dialog kita untuk edisi hari ini, Senin 8 Maret 2021. Dan pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah saya akan sampaikan Warta NTT Sore.